saya agak fans ke PKB karena hampir pemikiran saya, jiwa saya selaras dengan PKB. Saya tidak hobi perilaku rasis, tidak hobi perilaku diskriminatif terhadap minoritas misalnya. Perjuangan kemanusiaan itu yang menjadi saya agak selaras, senafas dengan PKB. Itu yang membuat saya memilih PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kalesang. Kembali lagi dalam podcast Kalesang bersama saya Ica. Nah, hari ini kita podcast dengan tema Siap Bertarung di Pemilu 2024. Nah, Sobat Kalesang, malam ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber kita, salah satu tokoh politik, dan juga seorang anggota DPR Provinsi, khususnya di Komisi 4, yaitu Pak Abdul Malik Silya. Ya, benar. Apa kabar? Baik, Abang. alhamdulillah sehat. Bisa sapa abang saja supaya Boleh, lebih akrab, silakan. boleh? boleh. Oke, ya. Nah, Abang Malik, Ya. Abang ini untuk mengawali orang punya pembicaraan malam hari ini, mungkin bisa diceritakan nih, awalnya Abang bergabung di dunia politik itu seperti apa, bagaimana prosesnya itu? Awalnya memang saya ketemu Pak Ketua Wilayah Pak Jasri di Jakarta. Waktu itu saya sebentar lanjut studi di Jakarta, di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, di beberapa kesempatan ketemu Pak Jasri, beliau ajak bagaimana kalau gabung. Itu waktu masih jadi mahasiswa ya? Ya, masih mahasiswa di UMJ. Diajak, kemudian 2013 saya pulang gabung, langsung kasih tugas-tugas partai, kerja-kerja partai. Tapi tidak ada hayalan, tidak ada ancang-ancang jadi anggota DPR. Tidak ada hayalan untuk sampai ada di titik ini ya, Bang? Iya, sampai. Jadi kerja saja, mengalir saja. Ya, alhamdulillah ini bonus dari Yang Maha Kuasa. Kalau boleh tahu dulu kerja-kerja politik yang seperti apa tuh, Abang? Kalau kerja-kerja politik memang karena memang saya waktu aliyah sudah praktek politik. Masih aliyah sudah bertarung gitu OSIS, sudah dipelajari Islam Indonesia, kemudian sudah terlibat juga di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, misalnya di Mapaba PMI. Waktu itu saya ketua OSIS karena pembina OSISnya kader PMI. Kemudian masuk kuliah, lompat saya ke Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, di situ di 2005 saya terlibat aktif dengan almarhum Pak Samsir Andili Piluako waktu itu. Dari situ saya mulai terlibat aktif di praktis sampai Pak Haji Bur, kemudian di periode ini Pak Tauhid dengan Pak Jasri. Jadi bukan istilahnya makan garam ya, tapi sedikit banyak di wilayah praktis saya punya banyak guru lah, punya banyak orang tua di politik. Kan dari dulunya, bahkan dari SMA sudah ada benih-benih kepemimpinan. Sudah, prakteknya sudah. Memang. Meski secara teoritis belum begitu mapan, tapi praktek politiknya sudah ya, geluti di situ. Sampai akhirnya jadi di mahasiswa pun begitu. Sampai mahasiswa. Oke. Nah, terus Abang ini kan bagaimana ceritanya sampai memilih atau memantapkan hati di Partai Kebangkitan Bangsa ini sendiri? Saya sebenarnya diterima luar biasa oleh keluarga NU. Semua orang tahu saya backgroundnya Muhammadiyah. Bahkan saya mantan pengurus DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tapi saya diterima luar biasa oleh keluarga NU. Dan saya agak fans ke PKB karena hampir pemikiran saya, jiwa saya selaras dengan PKB. Ya, saya tidak hobi perilaku rasis, tidak hobi perilaku diskriminatif terhadap minoritas misalnya.
perjuangan-perjuangan kemanusiaan itu yang menjadi saya agak selaras, senafas dengan PKB. Itu yang membuat saya memilih PKB. Sejak kapan itu abang? Atau dari memang waktu mahasiswa dulu? Waktu mahasiswa lebih banyak dengar dialog-dialognya Gus Dur. Dialog diskusi pemikiran, gaya bahasa, gaya komunikasinya Gus Dur. Kemudian beberapa kader-kader NU yang memang pemikirannya luar biasa. Dan insya Allah dari inspirasi itu saya masuk. Insya Allah ya bang. Insya Allah. Nah ini kan ceritanya dulu dari tahun 2019 kan abang bertarung di Dapil Ternate sama Halbar ya? Iya, Ternate sama Halbar. Iya, nah ini ada rencana untuk, berdasarkan informasi, ada rencana untuk bertarung di daerah pemilihan yang berbeda nih bang. Jadi kita di partai ada namanya kader partai. Apalagi saya, kemudian ketua wilayah, kita sudah di level PKP. Kita sudah di PKP, kemudian sudah latihan instruktur di PKB. Kita sudah level tertinggi pengkaderan. Ya, ada jenjang berkaderan di PKB. Maka kita mesti siap, kita siap ditempatkan, ditugaskan di mana saja. Kalau kemarin saya ditugaskan di Dapil 1, kemudian di Pileg 2024 saya ditugaskan di Dapil lain, saya kira tidak ada masalah. Oh berarti ini saya bukan dari keinginan abang sendiri ya? Kita ditugaskan oleh partai. Sebagai kader partai, sebagai pengurus partai harus siap, kita harus siap. Luar biasa ya. Bertugas di mana saja. Kayak militer ya, harus siap ditempatkan di mana saja. Harus. Baik. Nah itu terus abang kan sekarang abang kan di Komisi 4 ya? Komisi 4. Nah kalau boleh tahu tuh kerja-kerjanya Komisi 4 itu seperti apa? Mungkin bisa Sobat Kalesang yang belum tahu kan bisa tahu. Komisi 4 itu kita mitranya kurang lebih 12 mitra. 12 mitra. Jadi selain ada beberapa dinas badan, ada juga rumah sakit umum, rumah sakit Sofifi, rumah sakit jiwa, itu mitra Komisi 4. Kemudian dia memang basicnya ke kesehatan. Iya, kesehatan, kesra, terus sosial, pendidikan. Nah, itu yang menjadi tugas sejak awal masuk. Setelah dilantik saya memang memilih Komisi 4, Komisi Kesra. Selain Kesra apa bang? Itu cuma itu bagian. Jadi ada juga kepemudaan Dispora. Ada Litbang, kemudian ada DPMD yang juga mengurusi desa. Memang karena memang Menteri Desa adalah orang PKB, jadi memang saya memilihnya ke situ juga. Jalurnya ke situ. Biar linier kerja-kerja kemanusiaannya, kerja politiknya linier lah istilahnya begitu. Baik. Nah, terus abang sejauh ini nih, kan ini rencananya mau bertarung di pemilu 2024. Ya, 2024 nanti kan. Persiapannya abang seperti apa nih? Apakah sudah mantap? Saya kira kita siap di segala medan. Kebetulan ya memang saya pernah juga dididik di Pramuka. Jadi abang Pramuka juga ya? Pramuka, saya sampai Bantara. Saya Bantara. Jadi buah kelapa, simbol Pramuka itu tunas kelapa itu mau dibuang kemana saja tumbuh. Betul. Jadi begitu. Saya jadi tidak ada kata tidak siap. Selalu siap di medan mana dan kapanpun. Karena kita prajurit. Prajurit tidak ada kata tidak siap di medan tempur. Nah, kalau boleh tahu seperti apa nih abang persiapannya tuh, abang sendiri secara teknis ataupun non teknis? Saya dengan sahabat-sahabat saya di PKB lebih fokus pada menjawab kebutuhan rakyat. Bukan soal kita bagaimana cara terpilih. Nah, kita lebih pada menjawab kebutuhan rakyat saat ini, dimanapun teman-teman sebarannya di kabupaten kota, terus membackup pemerintah setempat untuk menjawab kebutuhan rakyat. Tentunya dengan jejaring, dengan kekuatan yang kita miliki, PKB miliki. Ada di Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Desa. Nah, itu yang kita pakai untuk membackup seluruh kabupaten kota. Kita jawab kebutuhan. Jadi bukan soal di kabupaten kota misalnya kita kalah bertarung pilkada ini. Nah, bukan soal itu. Meski kita kalah, pemerintahan yang adalah pemerintahan kita semua. Wajib kita membackup, menjawab kebutuhan rakyat dengan pemerintah daerah setempat. Baik, intinya semuanya kembali lagi ke rakyat. Ya, rakyat. Betul. Nah,
ini Abang, pertanyaan yang cukup ditunggu-tunggu masyarakat luas nih. Nanti kalau misalnya Abang terpilih kembali sebagai anggota DPR, apa yang kemudian Abang akan lakukan ke depannya? Jawaban saya tidak pernah berubah. Yang pertama tentunya saya menjadi mediator rakyat. Jadi saya menjadi wadah, menjadi perantara, memfasilitasi rakyat, mempermudah, memberi akses kepada rakyat. Kan rakyat itu agak sulit, agak sungkan berkomunikasi dengan teman-teman di birokrasi. Nah, kita kadang menjadi media untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, itu bisa contoh misalnya ada mengurusi KTP atau KK terkendala, ya kita menelpon teman-teman di Capil, tolong dibantu si A si B. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang saya maksudkan dengan akses. Jadi intinya dengan adanya mediator ini lebih memudahkan juga rakyat untuk bisa dapat akses lebih luas ya Bang. Iya. Seperti itu. Kan banyak lah rakyat kan ada sahabat-sahabat kita, ada pemilih kita. Nah, secara pribadi ya membahagiakan ya ibu saya lah. Nah, gitu. Oh, salah satu tujuannya juga ya, itu ya? Iya. Itu harus orang tua sih, harus ya Bang. Iya. Betul. Nah, ini kan kabarnya Abang anggota termuda ya di 45 kursi saat ini, khususnya dari utusan dari Sula sendiri ya Bang. Nah, ini boleh mungkin kasih motivasi untuk anak-anak muda yang ingin bertarung atau ingin menyeburkan dirinya ke dunia politik nih. Ya. Jadi saya kan sekarang dapil 1, berikut ditugaskan ke dapil 5 Sula Taliabu. Nah, sebenarnya tidak ada yang wah. Politik ini bukan soal ada duit dan tidak ada duit. Rakyat tidak mewacanakan itu. Baik. Jadi yang muda, yang saya bukan yang terbaik, bukan yang paling hebat. Ada teman-teman aktivis di luar yang jauh lebih hebat. Hanya saja belum diberikan kesempatan, belum rezeki. Bolehlah bertarung, silakan. Kali aja rezeki. Kan bisa terpilih itu. Ya. Jadi tidak usah takut tidak usah tanya berapa di kantong. Bertarung. Saya kira kalau rakyat berkehendak, rezeki Allah berikan ya jadi. Tidak usah berpikir yang macam-macam. Baik, kayak itu ya. Untuk Sobat Kalesang yang ingin terjun juga ke dunia politik, itu mungkin tadi pesan-pesan dari Bang Malik sendiri. Ya, baik saja, tidak masalah. Baik. Nah, terakhir nih Bang, mungkin apa nih closing statement-nya untuk seluruh warga Maluku Utara? Untuk keluarga Maluku Utara, saya kira momentum pemilu 2024, entah pileg atau pilpres atau pilkada, itu hajatan demokrasi, pesta demokrasi. Kalau berselisih paham, kemudian cekcok, berkonflik, itu bukan pesta namanya. Gitu. Kalau pesta kan senang-senang, santai. Jadi tidak usah membuat gap, apalagi sampai sesama keluarga tidak nyambung silaturahimnya. Jadi jalan saja apa adanya, biasa saja. Kita kan mau memproduk pemerintahan. Jadi silakan bersilaturahim, berkomunikasi. Saya misalnya tidak pernah menganggap teman-teman yang berbeda partai itulah lawan. Saya menganggap teman-teman ini adalah kawan politik, sahabat politik yang kita saling membutuhkan. Gitu. Nah, terima kasih ya Bang Malik untuk waktunya malam hari ini. Untuk Sobat Kalesang di rumah juga jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok Kalesang Official, Facebooknya Kalesang Info, YouTube Kalesang TV, dan juga jangan lupa update terus berita di kalesang.id. Mungkin Abang mau promote media sosialnya? Saya kebetulan belum punya media sosial. Misalnya nanti saya siapkan media sosial. Ya harus itu Bang. Oke, baik, terima kasih Sobat Kalesang sudah bergabung. Nanti sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Ya, kasih. makasih.